webinar seri 2, di mana melibatkan seluruh senior kita, seluruh pakar-pakar di hati, ya, seluruh stakeholder Pemda, Balai Wilayah Sungai, ya, yang berkepentingan. Selanjutnya kita mintakan sambutan dari Ketua Jurusan Teknik Sipil, Bapak Dr. Eng Junaidi. Silakan waktu untuk Bapak Dr. Eng Junaidi. Terima kasih Pak Ahmad Junaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali, dalam kondisi yang bagaimanapun, syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala rahmat, nikmat iman, Islam dan kesehatan. Walaupun dalam kondisi pandemi, ya, dengan segala keterbatasannya, ya, membuka peluang juga bagi kita gitu, dan kemudahan-kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang dulunya tidak pernah kita bayangkan seperti ini, ya. Nah, kita tidak dibatasi lagi dengan ruang gitu, ke tempat. Ya, bahkan malam pun kita masih bisa melaksanakan acara seperti ini. Luar biasa. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, ya. Yang pertama, mohon maaf, kata-kata penghormatan saya titipkan kepada pembicara terdahulu karena waktu yang terbatas. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi atas supportnya sehingga acara kita ini dapat berlangsung. Terima kasih kepada Pak Rahmat Yuhendra, Pak Eng, atas kesediaannya, ya, sebagai narasumber pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada Pak Ahmad Junaidi, ya, sebagai panitia acara ini sehingga bisa berlangsung. Dan juga kepada Bapak Ibu dosen jurusan sipil. Dan selanjutnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang berhadir pada malam hari ini yang tercatat lebih dari 190 orang. Baik dari praktisi, akademisi, ya, UNAN, Politeknik juga ada, dari yang lain juga ada gitu. Dan Bapak Ibu mahasiswa dari Universitas Andalas, ya, S2, S3 juga, bahkan dari S1. Ya, jadi Pak Ahmad Junaidi jeli sekali, ya, dalam mengambil tema ini, ya. Ini memang pemanasan, ya, Pak Ahmad Junaidi, ya. Ya, dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Rifda tadi, semoga ini tidak berhenti sampai di sini gitu. Ada kelanjutannya, ya, kita follow up gitu, ya. Bisa saja nanti hostnya tidak saja UNAN, tapi juga dari Politeknik Negeri Padang, ya, atau dari Sumber Daya Air Bina Konstruksi atau BWS dan seterusnya gitu. Ya. Jadi semoga acara ini bisa Pak Eng, ya, bisa menyampaikan sharing informasi dan juga nanti kita lanjutkan dengan diskusi, ya. Dan mudah-mudahan memberikan jalan keluar, ya, terhadap permasalahan banjir di Kota Padang gitu. Ya, yang kita tahu juga selain rutin setiap tahun, ya, yang besar itu selain yang kemarin tahun 2016 juga pernah terjadi. Ya, mungkin itu saja mungkin, ya. Semoga Pak Eng nanti bisa menyampaikan informasi lebih detailnya, dan Ibu Rifda tadi juga sudah memberikan sedikit penghantar tadi, ya. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan selamat mengikuti acara ini, dan kita buka, ya, dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Demikian saja. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, terima kasih pada Pak Kajur, Pak Junaidi, yang telah memberikan sambutan untuk acara webinar kita malam ini, sekaligus secara resmi dibuka acara webinar kita malam ini. Selanjutnya, acara inti saya akan serahkan kepada Bapak Februarman untuk memandu acara ini sampai selesai, ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan, ya, solusi dan jalan-jalan yang terbaik untuk mengatasi banjir Kota Padang. Waktu saya silahkan kepada Pak Februarman.
Ya, terima kasih Pak Ahmad Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Kepala Dinas SDA BK Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ketua Jurusan Teknik Sipil UNAN, Bapak-bapak, ibu-ibu yang telah bergabung pada acara ini, dan kita telah mendengarkan tadi uraian sambutan dari Kepala Dinas. Sudah tergambar apa yang kita hadapi sesungguhnya itu ya di Kota Padang. Kemudian mungkin kita sudah tidak sabar lagi nih ya untuk mendengarkan nanti paparan dari Bapak Rahmat Yuhendra, di mana beliau telah lama berkecimpung di bidang keairan, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi bidang perencanaan dan pelaksanaan jaringan air. Baiklah Bapak Ibu semua, kita langsung saja mempersilahkan ya kepada Bapak Rahmat Yuhendra atau Pak Eeng, ya, dipanggil Pak Eeng, untuk memaparkan materi yang berhubungan dengan topik seminar kita pada malam ini. Karena ini memang menarik, seperti yang disampaikan Ibu Kepala Dinas, bahwa daerah air pacah itu tadinya sebelumnya rawa, daerah dataran di rawa, tapi sekarang sudah jadi pusat ibu kota, pusat perkantoran. Baiklah, langsung saja kita minta kepada Pak Eeng untuk menyampaikan materinya. Saya persilahkan. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Fadurman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Bapak-bapak, Ibu-ibu, para dosen teknik sipil yang kami hormati dan kami cintai. Terima kasih banyak Bapak dan para dosen-dosen teknik sipil perguruan tinggi lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Ibu Kadis dan para senior-senior kami yang kami hormati. Sebenarnya kami hanya memberi informasi aja Pak ya, karena tidak pantas juga sebenarnya kami memberikan paparan atau narasumber. Tapi nggak tahu kenapa ke saya, kaget juga saya ditelepon sama Bu Nur Hamidah. Jadi ya karena dipercaya terus kami siap. Langsung aja Pak, mohon izin share screen Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi langsung saja, nampak Bapak, Ibu? Jadi jelas Pak ya, suara jelas. Oke. Jelas ya. Jadi banjir Kota Padang yang 18 Agustus kemarin sebenarnya ini tidak kita kendaki Pak ya, karena saya pemerhati curah hujan pakai aplikasi yang bisa kita download di mana Android ada. Jadi cuman tertarik saja mengamati konsentrasi hujan pada daerah tertentu, dan kita lihat rekor-rekornya, dan kita lihat juga fenomena banjirnya. Kita berharap ada peneliti-peneliti dari akademisi. Nanti kalau data sebisanya kita support. Jadi ada pendukung kita, ada namanya ya ilmiahnya lah. Jadi kita berharap nanti ini pembuka antara praktisi dan akademisi, dan juga nanti bisa saling tukar pandangan Pak, posisi seperti ini kami praktisi dan akademisi, dan juga nanti kita juga berkacamata juga dengan akademisi dan ilmiahnya. Jadi ada dua sisi pandangan yang bisa saling, nanti ada titik temunya. Jadi kepaparannya mungkin kita lihat dari kondisi land use, catchment area Batam Raji, Luhuri dan Batam Belimbing. Kita lihat curah hujannya gimana, jadi identifikasi lapangan kejadian pasca banjir. Nah, kita juga ingin bandingkan versi simulasi, karena data-data kita terbatas juga, karena untuk Indonesia belum ada yang resolusi tinggi, tapi mudah-mudahan lah ada ya. Kita berharap akademisi bisa berjuang untuk mendapatkan high resolution, terutama data-data DTM, atau nanti mungkin teknologi lidar yang bisa kita manfaatkan. Ini intinya di sini.
dan kejadian. Jadi kita lihat versi fakta dan versi simulasi. Nanti kesimpulan dan saran. Mungkin ini secara gambaran lah jaring-jaring Sungai Kota Padang. Kita lihat juga land use-nya, kondisinya. Seperti yang Ibu Kadis paparkan tadi, sebenarnya Kota Padang itu pertumbuhan permukiman sangat cepat sekali. Sejak bypass ini berkembang, dibangun 10 tahun terakhir, kalau kita perhatikan itu sangat pesat sekali. Jadi kita pernah berdiskusi dengan Pak Revalin juga waktu itu tahun kemarin, terkait jalan tol juga Pak Revalin ya. Mungkin ini juga perlu juga PR nanti nih, tapi mungkin diskenariokan, mungkin para peneliti mohon juga minimal prediksi lah terkait pembangunan yang berkonsekuensi terhadap banjir atau ruang-ruang air yang kemana dia mengarah. Nah, inilah kondisinya, dan ini juga kita mencoba melihat, ini baru satu perspektif subdas Kuranji Pak, belum keseluruhan das Kuranji. Ini satu sisi karena memang konsentrasi hujannya di Maransi dan Lurus, dan sebenarnya Belimbing, dan itu Kuranji lagi skopnya. Jadi memang berjenjang, tapi konsentrasi kejadian memang curah hujan di sini dia titik beratnya. Di Batangai Dingin, Kota Tua, Lubuk Turun, sekitar inilah. Ini secara catchment areanya, Maransi 9,9 sampai 10 kilo meter persegi, Lurus 18 sampai Muara ya Pak ya. Ini Belimbing sampai Muara Batang Kuranji. Dan juga ini tata guna lahannya terakhir, memang untuk Maransi sendiri ini tidak ada hutan atau apa vegetasi yang kerapatan tinggi, tidak ada lagi. Jadi wajar. Tambah ada landai, tambah daerah sini sudah menjadi area limpasan. Jadi sudah sewajarnya lah hak air, ruang air itu dia menggenang. Nah, kita mengokupasi ruang air sebenarnya. Sebenarnya itu bukan hal yang apa, tapi kita aja yang tidak menyadari bahwa sebenarnya inilah space for water yang kita okupasi. Itulah permasalahan sebenarnya. Lanjut, nah ini perspektif dari apanya, 3D-nya. Ini hanya modifikasi saja, intinya seperti inilah gambarannya catchment area Batang Maransi dan Lurus dan Belimbing secara sub catchment dari Kuranji. Dan ini satu ini saja setelah pengalihan banjir Batang Kuranji tahun 2000, ternyata masih ada PR lagi di sini. Sebenarnya flood control ini sudah ada di Kuranji. Karena dulu badan sekitarnya banjir, karena saya tinggal di sini sama Pak Merah nih. Alhamdulillah tanggul sudah terbangun dan alhamdulillah tidak ada banjir. Tapi hanya genang-genang drainase yang memang kita sumbat di daerah badan. Itulah PR-PR kita yang ini tadi yang seperti tadi disampaikan, kita mengacu pada peta topografi tahun 1990. Ini direproduksi lagi. Kita lihat kalau di nomenklaturnya di sini Dadot Tunggul Hitam itu memang murni dia rawa, Pak. Mohon izin minum, Pak. Rawa. Jadi kalau satu kotak ini 1 kilo, hampir 1, 2, 3, 4 kilometer persegi dia. Ruas rawa yang inilah hak air yang harus kita sediakan. Ya, inilah diokupasi sama permukiman penduduk yang memang mungkin telat telat tahu bahwa ini adalah daerah rawa. Seperti inilah kondisinya. Kita lihat juga nanti perubahannya signifikan. Ini sudah menjadi daerah permukiman padat, terutama Tunggul Hitam ya. Dan itu memang daerah rawa. Dan ini daerah sawah yang memang ya sekungan juga dia di sini. Itulah sebenarnya penyebabnya adalah dia adalah ruang air yang sebenarnya. Ini baru Maransi. Kalau kita bandingkan di Jakarta lebih parah lagi. Tapi kita cepat juga turun tidak terlalu lama genangannya. Nah, ini secara curah hujan 18 Agustus kemarin dari beberapa stasiun yang ada di Kota Padang, ini juga PR kita juga, karena di sini hampir mayoritas dikelola oleh balai. Alhamdulillah balai sudah sharing dan sering juga informasi ke kita,
untuk cepat berapa hujan yang terekod pada besok paginya. Inilah yang hujan-hujan masing-masing pos kalau kita poligonkan, ternyata titik beratnya di STA Gunung Sari. Tetapi kalau secara konsentrasi hujannya di Lubuk Mintun Hulu ini lebih 225 mm per hari. Yang kita rekod besok paginya, kita pagi-pagi datang ke lapangan di stasiun STA Kutuwo ini 174. Kita buka kerannya itu ada sekian kali dari 1 botol milimeter itu yang 25 kapasitasnya. Jadi memang cukup tinggi curah hujan di saat itu. Inilah data-data rekod data hujan, ini data telemetri yang cukup sudah aplikatif dan real time, sudah dapat diakses. Tapi ini balai ya, dinas belum ya Bu ya, Bu Kadis, mohon ini nanti kita harus juga ready online data hujan yang real cepat, karena kita juga ini di balai nih, ini peran balai nih sama tim-tim hidrologi. Kebetulan kita sama Pak Nofri minta untuk kepentingan ini kita dapat akses, alhamdulillah juga. Terima kasih Pak Nofri dan balai karena telah sharing informasi dengan cepat. Dan inilah data sebulan Agustus kemarin Pak, tanggal 18. Ini STA di kantor kita nih Pak. Ini Bu Kadis dulu yang perencanaannya yang memplot data ARR dan manualnya. Alhamdulillah terpakai sampai saat ini. Gunung Nago juga. Nah, ini data curah hujan yang kita buat untuk perbandingan antara hujan harian, fluktuasi detik-detiknya, menit-menitnya, jam-jamnya. Jadi kita lihat antara hujan dan banjir di sungai. Kita lihat juga berapa lama. Ini menarik juga untuk diteliti dari para akademisi, karena kita lihat berapa lama hujan, berapa lama genangan, dan berapa juga korelasi debit banjir nanti. Tapi memang pos-posnya tersebar yang belum juga mewakili kerapatannya, perlu juga dikaji di situ. Dan inilah titik yang kita temui di lapangan kemarin, di Batang Kadis ini di Gria Anai terendam yang dikunjungi Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur saat itu, karena kita konsentrasi Bu Kadis ke Kota Tuwo, di mana ada jebol tanggul sebelah kiri hulu, dan itu memang balai sudah ada juga niat untuk membangun, tapi karena tidak ada kemauan dari pemilik tanah untuk ditanggul kiri, karena sudah diantisipasi dengan jebol. Akhirnya jebol dan terendamlah ke permukiman sekitar saluran irigasi. Itu ada perikanan rugi hampir 150 juta kalau perhitungan dari Kadis Perikanan Kota Padang ya, ketemu kita di lapangan itu. Nah, ini yang Maransi ini, dan ini yang menjadi ya besok-besok hujan lagi, nanti September, Oktober, November kita nggak tahu nih, walau alam juga nih, karena itu Agustus ya, karena fenomena sekarang Agustus sebenarnya kan masih musim kemarau Pak ya. Jadi kita mungkin juga perlu juga sharing fenomena pergeseran climate change, apakah ini ada atau tidak. Tapi kita cuman melihat fakta Agustus sebenarnya masih kemarau. Karena kalau prediksi kan Asep, Agus, September, Omar, Oktober, Maret kan gitu kata Pak Zarul ya. Pak Zarul mungkin ada. Itu dari Pak Zarul saya dapat ini. Nah, ini titik-titik identifikasinya. Dan ini di anak air Kota Tangah. Anak air Kota Tangah ini kita dapat informasi kemarin, hari Jumat kemarin ya Bu Kadis ya, rapat dengan Pemko Padang dan Balai Wilayah Sungai. Ternyata ada bendung Kasang 2. Bendung ini sebenarnya dijebol juga. Tapi fenomenanya ini masuk ke sini, ini yang meredam di Kampung Grian Air. Karena masuk di sini cukup, karena nanti kita lihat evaluasinya. Ini juga cekungan juga rupanya Pak. Nah, ini menarik juga pada daerah-daerah saluran yang irigasi kita yang berubah menjadi drainase komplek perumahan, karena drainase irigasi kan kecil ya, dan ini sekarang menjadi perumahan. Ini mungkin Ibu Ida tahu bagaimana konsekuensi drainase dan integrasi nanti di drainase primer hingga sungai. Mungkin perlu juga nih PR para akademisi bagaimana integrasi sistem mikro drainase
dan juga sistem sungai, anak sungai pada daerah-daerah yang jaraknya antara sungai dan permukiman ini sebenarnya ya itulah sempadan juga nanti. Banyak PR ini. Ininya. Karena ini ada floodplain juga nanti di sini. Kita lanjut. Ini dia komplain air. Ini Batang Kasak Kandis. Ini juga nanti ada bagian pengendalian banjir Batang Kandis ya di Balai. Dibantu oleh Jepang katanya, tapi sampai ke Bepas. Mungkin nanti kalau udah dibenahi ini muaranya sampai ininya, mungkin cepat juga memberi ruang air di sini. Karena ini sudah lama juga PR-nya, Padang Flood Control 3 ini anaikan di sini. Yang sudah distudi oleh Jepang juga. Ini dia, kita lanjut. Ini dia identifikasi dari data-data yang bisa kita akses di BIK ya, di Demnas. Ini resolusi masih 30 meter, tapi cukuplah untuk mendeteksi awal. Tapi kalau dia lebih detail, kalau di sekarang yang ada di tersedia, Indonesia belum ada. Di Australia, Eropa, di Belanda, ini udah ada data dem yang 1 meter. Di TM itu detail sekali. Kita pernah mendownloadnya, dapat cross sungai pun detail. Luar biasa. Kita memang perlu berjuang juga mendapatkan ini, karena murah sekali mengidentifikasi daerah-daerah yang untuk prediksi banjir. Nah, ini perbandingan antara kejadian banjir ini 2016 ya yang kita drone besoknya maaf. Ini yang kita drone pada saat ini sama-sama bukan di seperti itu. Kita lihat tingkat luas genangan, luapan, dan juga nanti disimulasi. Kita lihat nanti. Tapi karena drone ini dia perspektifnya bird view, karena ketinggian keterbatasan, karena ada regulasi ketinggian ini, kita tidak bisa mendeteknya secara keseluruhan dengan ini. Kalau detailnya lebih bagus sekali, karena kita nggak bisa juga. Langkah bagusnya, tapi untuk minimal pada spot-spot tertentu, kita melihat di jalan ini, yang luapan ini, ada yang dia tidak tergenang karena ketinggian. Kita cocokkan nanti pada saat simulasi dan ini, genangan real. Apakah cocok? Karena gini, data kita adalah data LSM model yang 30 meter. Sebenarnya ada juga yang ALOS Jaksa Map itu lebih detail 12,5 meter, itu lebih halus. Tapi pas kita kemarin waktu kita running, karena pixelnya bolong-bolong untuk 12,5 meter, gitu kita error di sini. Jadi kalau pas daerah ini saja yang error, yang tersedia di ALOS Jaksa Map ini. Kalau ada ini bagus sekali, tapi gagal waktu itu karena saya tidak bisa ini. Kalau ada, kalau teman-teman punya akses, sharing-sharing, bisa kita untuk mendetailkan pergerakan luapan dan genangan daerah-daerah kerendahan. Nah, seperti ini. Ini pas okupasi evakuasi penduduk oleh BPBD Kota Padang. Nah, inilah yang di sini titiknya tinggi dia. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Jadi ada yang tergenang dan tidak. Nah, inilah. Karena memang ketinggian elevasi inilah yang menjadi acuan. Dan juga di sini, di Bepas ini, kalau kita lihat, ini rumah sakit ya, ini rumah sakit sebenarnya. Jadi kalau kita tarik dari MA banjir itu kan hampir lutut lebih sepinggang. Jadi kalau kita tarik 3 meter dari dasar sungai. Jadi itu limpasan banjirnya. Dan ini makanya dia sebenarnya dia lari ke sini, masuk ke rumah sakit dan melompat juga ke jalan. Sebenarnya kalau kita simulasi lebih asik juga nih. Tapi karena terbatasan ini juga data. Nah, ini dia, ini rumah sakit, ini yang di antara Bepas di samping Baitur Rahmah. Nah, ini yang sangat sempit sekali. Nanti kita lihat secara detail nanti di petanya, karena ini hasil pengukuran. Nah, ini dia. Ini coba kita menghitung, ternyata debitnya ini 59. Itu juga perlu dikoreksi juga, karena sifatnya kita quick assessment aja. Nah, perlu juga nanti para akademisi dan peneliti
berapa sih yang pastinya yang berdasarkan data curah hujan dan real pengamatan lapangan. Perlu juga dibantu para akademisi. Dan ini secara rincian per tahun yang kita lakukan di APBD, memang ini rumit ini tingkat apanya karena lahannya ini banyak masalah teknis. Tambahannya dari elektronik. Karena ini status lahan ini expert bonding semua. Lahan warisan zaman Belanda yang diklaim yang menjadi fenomenal itu Saudara Lehar ini sangat alot sekali di sini. Ini Pak Sapir Daus saksi apanya nih. Beliau yang lebih tahu persis karena beliau juga yang mendesain tahun 2011. Berarti mungkin Pak Sapir Daus lebih paham lah ini. Jadi kita hanya menyajikan bahwa daerah rawa yang sekarang kondisinya sebenarnya dia butuh kalau dari peta topografi itu 4 kilo meter persegi, sebenarnya ini udah berubah dan ini yang tersisanya kurang lebih ini kalau simulasi dari itu dia 65 hektar sebenarnya udah terpotong lagi, inilah sisanya. Ini udah negosiasi juga, ini juga belum optimal berarti kalau kita hitung-hitung, karena nanti ada satu slide lagi nanti di hulunya lagi nanti yang mau kita sediakan. Itu zaman Pak Andi ya, ada Pak Andi ya. Nah, ya. Pak Andi yang lebih tahu juga nih masalah. Sebenarnya Pak Andi juga yang ini nih. Nah, inilah yang batang lurus. Nah, alhamdulillah sudah berfungsi secara apa. Dan memang sekarang kondisinya kenapa sedimen ini muncul ya. Kalau namanya penanganan banjir pasti ada width ya. Makanya kita tidak ada width control di sini. Kalau maintenance-nya sebenarnya ada harus. Tapi karena masalah lahan juga ini kita tidak bisa alat di sini apa. Ini mudah-mudahan lah selesai nih masalah lahan ini. Mohon ada Ibu PU ya, ada Bapak dah Bu Yeni, saya lihat ada tadi Bu Yeni Yulia, mohon dibantu Bu Yeni karena dia Bapak dah nih Bu Yeni, mungkin Bu Yeni hadir ya. Nah ini kemarin yang Koto Tuo ini jebol ya di sini banyak kiri aliran di hulunya. Ini kita playkan di sini. Ini kita playkan juga. Jadi soundnya nggak kedengaran ya. Jadi inilah air masuk di sini yang tadi ini cukup alirannya. Nah ini kalau menurut POB-nya ini 6 meter kalau ceritanya nih sampai kalau menurut keterangannya kalau disimulasikan dari sebelum kita bisa lihat hitung debitnya. Nah, seperti inilah kondisinya. Yang ini, yang sebelah sini, kalau kita zoom, sebelah sini jadi, ini yang jebol. Nah, itu yang jebol. Masuk itu deras sekali. Ini dia sebelah sini. Ini kita balik ke skema oleh JK83. JK83 telah men-set kondisi-kondisi jaringan untuk kapasitas tampung sungai masing-masing dengan debit desain rencananya. Ini yang belum beban dari Lurus, Maransi dan Belimbing ke Kuranji ini sebenarnya menambah beban. Kalau di JK dulu dia harus buat shortcut lagi, ini diversion channel lagi di sini nih. Ini jatuhnya ini di UNP nih, sama di markasnya di samping Basko itu. Malpinas belakang ini yang sering OP balai sini juga. Ini yang belum terekspos ya karena JK memprediksi ini harus ada new diversion channel di sini. Kalau beban kita kemarin hanya memotong lurus saja ke Belimbing, Belimbing belum full bank ya yang kemarin tuh. Kalau full bank tambah full bank, wah ini ekstrim tambah pasang itu udah otomatis genangan, tinggal kita menghitung berapa lama itu yang perlu diteliti oleh para peneliti akademisi. Jadi terprediksi semuanya. Nah, yang ini yang sebenarnya jawaban yang secara teknisnya ya, karena antara teknis sama kajian lingkungan
banyak kontroversi, kita hanya memikirkan beban bagaimana solusi secara teknis civil engineering-nya dan river engineering-nya seperti ini. Shortcut apanya, river descent channel-nya. Kalau simulasi asik sekali nih kalau bagi para peneliti. Cuman setel-setel gini nih di atas ini aja simulasi. Tapi kalau di atas real lapangan nggak semudah seperti itu. Itulah gambarannya intinya. Nah ini yang menjadi konsep awal JK waktu itu. Belimbing dia 300 dari batang lurus dikurangi lagi ke sini 60. Kalau kita lihat di sini kondisinya di tengah-tengah sawah kalau dipotong 60 lagi. Karena marasi 30 di sini keluar 5. Nah, inilah untuk mengurangi beban tadi. Ini konsepnya. Tapi kondisi realnya sekarang, kondisi lapangannya, elevasi ini sama ini lebih rendah, jadi nggak mungkin kalau mereka dipompa di sini. Jadi bebannya memang harus yang di sebelah kanan aliran Maransi. Karena kalau konsep yang JK ke sini dulu antara lurus dan Maransi. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Kalau ini versi yang terbaru oleh Pak Andi dulu desainnya nih, ya Pak Andi ya. Nah, ini tahu persis. Nah, ini rencananya ini yang Maransi di hulu ini tanah Pemko. Nah, ini yang udah berkurang. Kita melihat set plan-nya dari Kota Padang, ini udah ada set plan-nya, Pak. Ini otomatis udah calon permukiman ini. Hitungannya luasnya udah berkurang lagi, tampungan, tapi belum ada bangunan. Izin IMB-nya mungkin ditangguhkan, tapi status kepemilikannya sudah ada. Dan inilah yang menjadi otomatis menjadi run off lagi. Bapak hitungannya nanti simulasikan saja lagi ini. Nah, udah. Nah, inilah kondisinya, bagaimana tingginya percepatan pertumbuhan permukiman. Nah, kalau yang konsep JK, ini di lurus ini 100, potong 60 lagi di sini, di sinilah kondisinya. Tapi kalau di sini ini nggak karena elevasinya di sini tinggi, di sini rendah. Nah, itu yang menjadi apa? Kalau konsep yang JK, kalau kita baca, di sini ya, titik ini ya. Tapi kalau ini udah full, ini selesai, udah berkurang, ya tinggal menyimpan aja di sini. Tapi kondisinya mengecil untuk ruang air lagi. Nah, itu intinya. Kalau di sini jadi nggak seberapa paling. Mungkin yang memang kalau yang konsep JK ya di sini dipotong lagi di sini, shortcut lagi di belimbing sini. Nah itu mungkin untuk mengurangi beban yang di sini ya. Itulah secara apanya konsep apanya. Nah, ini kita lihat yang kita antar ini yang Maransi ya, dari bebasnya dari seberang. Ini yang dari sampingnya ini Baitur Rahmah. Ini yang di seberangnya. Ini yang meluap di sini. Kecil sekali arahnya ke sini. Nah, ini dia. Ini udah saat pagi jam 6 pagi. Nah, ini arah ke seberangnya. Nah, inilah kondisinya. Inilah yang menyebabkan rumah sakit ini tergenang. Nah, ini tadi secara pengulangan saja. Dan inilah yang skenario banjir di Batang Belimbing sekarang. Karena kalau belimbing saja, karena dia belimbing ini kalau udah daerah ini dia tidak ada kecepatan lagi, udah 0 di sini V-nya. Jadi ya wajar saja kalau apa namanya daerah sini karena dia landai pas otomatis pasti ada backwater lagi di sini. Dan juga mungkin memberi masukan karena ini aset dari BWS, mungkin ini perlu juga dibenahi di apa namanya IOP karena kita waktu ke lapangan di sini muara yang pintu pengendali ini tidak berfungsi, dibobol oleh masyarakat yang di arah hulunya kurang lebih 50 meter ke atas itu dibobol oleh masyarakat sini. Dan ini karena untuk mempercepat apa namanya bukaan dari Batang Maransi ini juga perlu dibenahi karena kita kalau bisa sepanjang ini nanti perlu dipengurukan lah supaya nanti tidak supaya lancar lah ada ke muara ke Batang Belimbing ini dari Maransi.
Nah, ini dia secara skenario-nya. Nah, ini yang penyempitannya, rupanya. Nah, ini kejadian yang 22 Maret, yang lebih parah. Karena jaraknya 2016 ke 2021, ya 5 tahun. Bukan berarti setiap 5 tahun ya, tapi ini karena kebetulan saja kejadiannya Maret, Agustus. Yang sebenarnya musim kemarau, tapi terjadi juga di antara musim banjir ya. Memang itulah fenomenanya, ada pergeseran apa. Nah ini dia, ini batang belimbing di saat udah full ya pengaruhnya, jadi udah hampir ke top ini tanggul ini udah hujan udah reda. Tapi kalau lama kita nggak tahu lah ya, mungkin udah lupa juga. Itu yang kondisi yang terjadi. Nah ini kita bandingkan antara lurus Maransi di sini, yang luapan Maransi di sini, yang lurus kita ini alhamdulillah udah berfungsi. Makanya lurus sini sebelum ada ini shortcut ini udah tergenang nih Pak. Padahal tahu persis ini tergenang. Pengaruh pasang pun ada di sini sampai sini 3 kilo dari Muara Batang Kuranji. Ini dia yang genangan luapan dari Batang Maransi. Nah, ini konsep-konsep yang udah pernah kita bahas sebelumnya 2016. Intinya kalau kita bebankan lagi ke sini, ini jalan 47 nggak cukup karena ini drainase bypass. Drainase bypass untuk desain 47 butuh lahan berapa lagi? Nah, ini juga PR juga. Ini setelan-setelan versi kita aja bagi-bagi ini. Kayaknya gampang banget bagi-bagi ya, tapi kenyataannya nggak semudah itu. Bagi-bagi ini 47, 40 nggak semudah itu. Karena intinya kita di sini melihat kapasitas dari ini dengan kondisi alami seperti ini, ya udah nggak mungkin, memang ruang air tuh nggak ada Pak, nggak ada lagi, hanya pengelolaan banjir lagi. Intinya kita udah harus adaptif terhadap banjir, karena di negara maju pun seperti Singapura, Cina yang udah punya banyak bendungan, itu juga banjir juga Pak. Jadi kita harus adaptif lagi terhadap banjir, bukan hal yang diperdebatkan, yang perlu ya friendly aja sama banjir, satu hal yang sowan-sowan banjir Pak. Ini mohon maaf Pak, ini Bapak. Karena fenomena ini penyebabnya kita ya berokupasi di daerah yang memang hak dia gitu. Seperti itulah sebenarnya yang terjadi. Ini juga dimensinya tanpa kita sadari belum mencukupi. Seperti yang Buka disampaikan tadi, kita bersama-sama BPJN Jalan Nasional, nanti Balai juga Pemko, PSDA juga nanti kita berharap ada tindak lanjut lah. Nanti bagaimana solusinya? Nanti mungkin akademisi bisa mereview ini melalui para mahasiswanya, mohon bantu mengidentifikasi. Kalau sungai-sungai sudah inilah. Yang ada juga irigasi kita yang hanya gorong-gorongnya ukuran berapa senti, itu juga perlu dievaluasi berapa titik. Karena di irigasi kita Gunung Nago juga itu juga perlu juga dievaluasi. Cuma dari Lubuk Begalung itu juga kebetulan orang tua saya tinggal situ, itu udah sekarang lagi dibuat ininya ya, box cover sama Yudis itu juga alhamdulillah. Tapi PR-nya bukan hanya itu, banyak lagi. Nah, itu yang perlu diidentifikasi menyeluruh. Jadi kita menyelesaikan uraian masalah benang kusut ini terurai satu-satu gitu. Dan ada prioritas-prioritasnya. Jadi ada action-nya bertahap. Ini yang fakta-fakta yang ada di lapangan. Dan ini kantor wali kota Padang. Ini sebelum Maransi ini ya. Jadi karena yang masih kita sebelah sini. Nah, ini yang di Batang Maransi. Ini yang lurus, ini Maransi yang jebol ini. Yang kejadian 2016. Karena kecil, akhirnya dibuat box cover 2. Sebenarnya masih kurang. Lebih harus 18 meter itu kalau kapasitasnya. Nah, itu yang perlu dievaluasi. Karena nanti kalau otomatis air akan menghantam juga tuh.
Ini karena kita lebih bagus diskusi, jadi kesimpulan kami adalah masih baransi alamiahnya saat ini sepanjang 4,2 ada penyempitan penangkalan, lebar sungai rata-rata 24 meter, diperlukan zonasi. Jelas suara saya, Pak? Halo? Iya, ya. Ya, lanjut, Pak. Jadi apa namanya? Diperlukan pelebaran zonasi aliran sungai. Batamaras ini khusus yang di Rumah Sakit Baitur Rahmah itu box covernya itu tidak mengenai, Pak. Penyempitan ada drainase 3 sungai itu bertemu di satu titik dan itu memang tidak memadai. Dan di depan itu ada drainase yang menutup H banjir di situ. Kondisi Kecamatan Arya Batamarasi berkontribusi terhadap koefisien limpasan lebih dari 0,6. Yang kita butuhkan H air 1 juta meter kubik yang sangat perlu disediakan ruang airnya. Kejadian banjir tanggal 22 Maret lebih besar daripada 18 Agustus. Karena batang belimbing itu belum full bank dia. Fungsi pindah batang lurus panjang 2,3 telah mengurangi dampak banjir sekitar Kepulauan Kurau, Pagang, dan Sungai Sapi. Ini segmen batang lurus, Pak, ya. Itu yang bukan disampaikan. Jadi fenomena banjir ini yaitu satu keniscayaan, Pak. Mau tidak mau kita harus beratasi karena kita telah mengokupasi hak ruang air menjadi kawasan permukiman. Dan ini yang perlu kita sadari. Jadi memang ya harus akrab kita dengan banjir ini, Pak. Ada daerah-daerah yang memang dia seperti di Rawang, di Tanggul Hitam, di banyak daerah-daerah lain lah. Dan ini yang mau kita upayakan, Pak. Pemprov Sumbar, Pemko Kota Padang, BWS bersinergi. Kita udah flood management lagi, Pak, tingkatnya, bukan lagi flood control, teknis sipil. Malah kalau Pak Aje perspektif biarkan sungai itu apa adanya, alamiah. Itulah pandangan dari yang ada pro dan kontranya. Perspektif praktisi dan akademisi perlu saling tukar pandangan agar tercapai titik temu dan solusi dalam pengelolaan banjir. Nah, inilah acara kita ini, alhamdulillah ini menjadi suatu diskusi yang sangat baik sekali. Ada Zoom meeting yang memang pas hari yang santai kita bisa berdiskusi, mencarikan solusi, mungkin dari titik akademisinya, ilmiahnya, menjadi satu referensi dan argumentasi kita untuk mengambil keputusan nantinya. Karena kita perlu hal-hal yang sifatnya ilmiah dan juga itu menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Intinya terintegrasi semuanya, Pak. Integrasi dari mikro drainase, semua sistem drainase, dan juga nanti sungai, MA banjir sungai, itulah dari drainase primer. Nah, mungkin itu, Pak. Terlebih kurang kami mohon maaf. Nanti kita lanjutkan diskusi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eeng telah memaparkan ya cukup luas, ya, cukup panjang, cukup lengkap gitu ya tentang data, kemudian kejadian-kejadian banjir gitu ya di Kota Padang. Kemudian juga ada tadi yang menarik terakhir itu adalah konsep pengembangan drainase usulan dari JICA. Tapi sebelum kita buka sesi diskusi, saya mungkin beri gambaran umum dulu ya antara kejadian 2016-2018. Mungkin seperti ini ya, tapi nanti jadi bahan diskusi juga bagi kita. 2016 kenapa luas sekali gitu ya genangan, itu belimbing itu elevasinya sangat tinggi. Batang belimbing sehingga air yang masuk dari Maransi itu akan lambat sehingga elevasi naik. Kemudian di tahun 2000 yang 18 Agustus kemarin mungkin belimbing tidak setinggi itu, tetapi persoalannya adalah yang tergenang itu sebagian timur bypass, yaitu rumah sakit ya Siti Rahmah. Jadi ada akibat curah hujan tinggi, mungkin saluran primernya bisa mengalirkan, tetapi yang masuk ke saluran primer tersebut terhalang gitu. Ya salah satunya mungkin kapasitas atau dimensi
Bokelvet yang di sekitar Siti Rahmah itu tidak memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga, usulan JICA Sudetan, ya, bangun Sudetan yang kira-kira sampai melewati UNP itu mungkin asumsinya perkembangan Kota Padang masih belum seperti sekarang arah ke air pacah, tetapi hanya tujuannya untuk melindungi hilir Batang Kuranji gitu. Karena kan cukup padat itu di daerah Ulak Karang sekitarnya itu, agar Batang Kuranjinya tidak meluap untuk kondisi penutup lahan asumsinya belum berkembang Padang ke arah timur. Mungkin begitu ya, itu duga-duga saya. Sehingga usulan dibangunnya kolam retensi di sekitar Barangsi itu untuk melindungi Kuranji bagian hilir. Nah, tapi akan berbeda dengan kejadian 18 Agustus kemarin. Mungkin pembangunan rencana kolam retensi di Marangsi tidak terkait langsung dengan kejadian atau untuk menghindari kejadian genangan di sekitar Siti Rahmah. Mungkin itu gambaran umum dulu untuk membuka diskusi kita. Baiklah, selanjutnya kita persilakan Bapak Ibu yang bergabung hari ini untuk mungkin menyampaikan pandangan, pendapat, atau tanggapan terhadap apa yang telah disampaikan Pak Eeng tadi. Ya, silakan. Izin Pak Feb. Ibu, ya. Ini yang udah Sudah. Pak Ana Susanti dulu. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Bu Ana. Udah kedengaran suara saya, Pak? Udah. Alhamdulillah, ketemu lagi kita ya, Pak ya. Iya Bu Ana ya. Iya. Selamat bergabung. Ya. Silakan Bu Ana. Ya, makasih Pak. Saya tertarik sekali dengan fenomena banjir di Kota Padang yang notabene belum selesai-selesai juga, walaupun sudah banyak rancangan-rancangan yang diperbuat untuk membantu Kota Padang ini. Jadi, menurut hemat saya, barangkali karena kita sudah berbicara dengan sungai, berarti sebenarnya yang harus kita benahi itu adalah hulu sungainya dulu, Pak. Kalau misalnya hulu sungainya sudah bagus, sudah teratur, berarti air yang turun ke bawah itu dia tidak akan seganas ini. Artinya hulu sungainya dibenahi dulu. Bisa jadi misalnya hutan-hutan di sana udah hancur-hancuran, kita plot lagi, ada khusus untuk hutan. Nah, kemudian karena sungai itu kita bagi 3, ada daerah hulu sungai, ada daerah tengah sungai, dan ada daerah hilir sungai. Kalau hulunya rusak, maka air langsung dari atas ke bawah ke hilir sungai sampailah dia ke laut. Nah, jadi saya pikir air apalagi namanya di Kota Padang memang dia membutuhkan ruangan tersendiri. Ruangan itu sudah diobrak-abrik dengan adanya pembangunan sehingga alih lahannya sangat tinggi di Kota Padang ini. Jadi barangkali memang butuh integrasi yang kuat antara semua orang yang ada di Kota Padang supaya banjir di Kota Padang bisa terhandle. Apalagi kita di Kota Padang ini memang daerahnya rendah dan langsung bertemu dengan laut. Saya tertarik sekali dengan masalah banjir karena saya juga meneliti banjir. Jadi saya ingin bergabung dengan peneliti-peneliti banjir yang ada di Kota Padang, kalau memang boleh. Terima kasih Pak Februarman. Ya, terima kasih Bu Ana. Untuk selanjutnya Pak Revalin, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Feb. Pak Aeng, terima kasih atas materi dan prakarsa yang bagus sekali dari Dinas PSDA dan UNAN. Begini Pak, menurut saya yang sudah disampaikan oleh Pak Aeng ini kan sangat menarik sebetulnya ya, fakta-fakta dan data-data, kemudian ulasan dari Pak Feb mengenai adanya sudetan atau shortcut yang disuruhkan oleh JICA dari tahun 1983. Nah, menurut saya ada satu yang mungkin belum kita pikirkan atau belum kita bahas, yaitu tadi dari Pak Eng kan sudah dipaparkan ya mengenai luas catchment areanya subdas Belimbing ya sekitar 79 km persegi. Dan menurut saya ada barangkali salah satu dasar pemikiran dari JICA pada tahun 1983
Kenapa shortcut itu dibuat untuk meneruskan aliran dari anak sungai Batang Belimbing menuju sekitar UNP. Karena begini, kalau kita perhatikan dari morfologi sungainya Batang Kuranji, yang nanti bermuara ke dekat Basko itu kan hulunya juga salah satu anak sungai yang kontributor besarnya itu kan ada di Limomanis ya. Limomanis, kemudian ada 2 anak sungai yang cukup besar di sana yang mengelilingi kampus UNAN. Nah, itu kami pernah mencoba menghitung waktu konsentrasi anak sungai itu dengan debit sekitar 1.000 meter kubik per detik, itu kan sebetulnya sudah hampir mencapai Q50 atau Q100 tahun ya. Itu akan mencapai titik temu dengan anaknya Batang Belimbing itu 2,5 sampai 3 jam. Nah, kalau seandainya skala 1 skenario terburuk, intensitas hujan itu melebihi kapasitas yang bisa ditampung oleh sungai, kemudian durasinya juga memenuhi. Lalu kalau hujan itu terjadi, katakanlah dalam kondisi probabilitasnya mungkin kecil ya, tetapi hujan turun serentak di hulu dan di sekitar bypass atau air pacah. Maka dengan hujan yang turun serentak, ini akan dikhawatirkan bahwa aliran dari anak sungai anaknya yaitu Batang Belimbing ini akan mencapai pertemuan itu kalau sama-sama 3 jam ini, atau yang dari Batang Belimbing kurang dari itu, maka akan terjadi pertemuan di mana anak sungai Batang Belimbing ini akhirnya tidak bisa masuk ke Batang Kuranji. Lalu terjadi backwater mengenangi daerah-daerah sekitar daerah pertemuan tadi ya, itu yang di Hulu Basko, mungkin Tunggul Hitam di sana ya. Nah, saya kira ini yang menjadi salah satu latar belakang pemikiran, kenapa air dari Batang Belimbing itu jangan semuanya masuk ke Batang Kuranji, lalu perlu dibuatkan shortcut. Nah, karena mengingat waktu konsentrasi tadi, kemudian kapasitas dari Batang Belimbingnya itu, dari Batang Kuranjinya itu kan lebih besar ya daripada Batang Belimbing ya. Itu satu. Tetapi kalau kita mencoba menyusun seperti skenario seperti itu lagi, saya kira itu kondisi sudah jauh berubah. Pertama, seperti disampaikan Pak Feb tadi, bahwa tata guna lahan itu mungkin tidak memungkinkan lagi kita membuat shortcut-nya sekitar UNP. Nah, kita lihat sekarang perkembangan di pembangunan jalan tol Padang Sincin atau Padang Pekanbaru, Padang Dumai. Yang juga sebetulnya kalau dilihat dari bypass, itu kan keluarnya itu seperti vertikal, tetapi lama-lama nanti akan melurus lagi hampir sejajar dengan jalan bypass. Kemudian, sumber arah aliran yang menuju ke daerah jalan tol tadi, itu sama-sama dari Bukit Barisan, dari arah timur menuju barat. Dan akan terjadi fenomena yang sama, di mana sungai-sungai yang melintas jalan tol tadi, itu kami perhatikan 4 km dari gerbang pertama sampai ke pertemuannya dengan jalan Padang Bukit Tinggi, itu ada 2 anak sungai yang cukup besar. Nah, jangan-jangan ini akan berulang kejadian yang sama dengan jalan bypass. Karena di jalan bypass itu, Pak, perkembangan daerah di sana itu ada 3 milestone utama yang membuat daerah sana berkembang cepat. Pertama, dengan adanya jalan bypass. Itu dibangun di sekitar tahun 93, 94, 90-an lah ya. Yang kedua, semenjak tsunami di Aceh tahun 2004. Orang berbondong-bondong pindah ke arah hulu. Daerah pantai mulai ditinggalkan. Yang ketiga, setelah gempa di Padang 2009. Nah, itu yang membuat daerah sekitar sana makin padat. Sekarang ditambah lagi dengan adanya jalan tol. Nah, jalan itu adalah pemicu ya, sebagai trigger untuk pengembangan wilayah. Maka tata guna lahan itu akan berubah secara cepat. Daerah yang kondisinya mirip-mirip dengan bypass tahun 90-an, yang di sana banyak sawah, ada wetland, ya. Nah, itu nanti akan berubah menjadi pemukiman. Nah, kalau ini tidak diantisipasi, maka kita mungkin akan mengulangi kejadian yang sama. Lalu apa kaitannya dengan yang saya sampaikan dari perencanaan JK 1983? Kalau kita membuat sekarang sudetan ke arah UNP, mungkin kita sudah terlambat karena akan terlalu banyak yang dikorbankan. Mungkin yang lebih strategis itu sekarang kalau mau bikin sudetan berikutnya itu sejajar dengan jalan bypass dan jalan tol. Artinya apa?
dari arah air pacah sekarang itu harusnya akan mengarah ke sepanjang jalan itu. Karena kalau kita lihat sungai-sungai yang menyeberangi nanti jalan tol, itu tidak ada lagi tempat pembuangan sungainya, Pak. Ya, itu mentok setelah nyeberang jalan tol, maka bisa jadi kejadian akan sama dengan di daerah RSUD. Di daerah RSUD itu sama dengan Baitur Rahmah, aliran dari sebelah timur tidak bisa menyeberang jalan karena jalan inlet-inletnya itu tersumbat ya, lebih kecil daripada kapasitas yang dibutuhkan. Jadi intinya kalau kita mencoba melihat sekarang, saya setuju bahwa kolam retensi ini merupakan suatu keharusan. Karena kalau kita mengandalkan sudetan, Batang Maransi, Bandaluri diperlebar, diperdalam, apalagi kalau sampai Batang Belimbing yang dinormalisasi, maka kita hanya akan memindahkan banjir dari air pacah ke Pasko, Pak. Apalagi kalau banjir hujan serentak turunnya dari hulu Batang Kuranji yang di Limomani, ya dengan waktu konsentrasi 2,5 sampai 3 jam. Nah, itu akan sangat membebani Batang Kuranji. Jadi dalam konsep flood management, harusnya kita bisa memetakan titik-titik yang menjadi retensi tadi. Nah, tidak serentak seluruh anak sungai menuju ke titik yang sama. Kalau bisa malah pertemuan Batang Maransi dengan Bandaluri ke Batang Belimbing, itu juga ada waktu jedanya. Gitu. Kan gitu ya, dalam konsep flood management. Kita harus bisa memetakan seperti itu. Jangan sampai semua inlet-inlet anak-anak sungai yang penting-penting itu, apalagi yang kapasitasnya besar, itu masuk ke sungai utama dalam waktu yang bersamaan. Nah, sekarang saya kira waktu konsentrasinya itu akan berubah. Karena sungai-sungai dibuat check dam, lalu tata guna lahan sudah berubah yang mengakibatkan perubahan morfologi sungai. Nah, ini yang memang kita perlu teliti lagi, Pak Eng. Kemudian, kalau data di seingat saya, Demnas itu sudah ada yang 8 meter ya, dari tahun 2018 yang sering kami gunakan untuk penelitian maupun kegiatan-kegiatan yang desain-desain gitu ya. Kalau yang 30 meter itu mungkin dari 2015 kita sudah pakai, sebelumnya masih 90 meter ya. Tetapi yang 8 meter pun untuk bisa membuat cross section sungai itu masih terlalu kasar. Kami sudah coba di beberapa tempat, Sumatera sampai ke Kalimantan, lalu dibandingkan dengan data pengukuran batimetri dan topografi itu masih jauh bedanya. Tetapi dalam konsep pemodelan yang agak makro, ini masih bisa kita gunakan karena kita tidak melihat detail ya. Kalau ingin detail tentu harus diukur langsung. Nah, saya kira itu Pak Eng, Pak Feb, pandangan-pandangan mengenai konsep penanganan banjir ke depannya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Revalin. Mungkin 3 pertama ini dari akademisi dulu ya. Tadi Pak Dalrino atau ada Pak? Tadi saya lihat ada raise hand itu. Oh iya. Jadi mungkin yang tadi Hafiz lagi nih. Jadi pertama apa? Termen pertama ini untuk akademisi dan mungkin mahasiswa ya. S1 atau S2, 3. Silakan, Hafiz. Baik Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Maaf Pak, suara ini agak musik Pak. Ya, silakan. Oke Pak, untuk Hafiz cuma memberi saran sekaligus untuk bertanya Pak. Mungkin saran-saran Hafiz tadi dan pendapat Hafiz tadi sudah disampaikan banyak oleh Bapak kita di sebelum Bapak Revalin sama Bapak dan Ibu Ana, dan dari Bapak Pak Feb sendiri sudah menyampaikan kondisi dan gambaran umum mengenai Maransi. Yang pertama saya ingin mengulang yang tadi dibilang Ibu tadi. Yang pertama yaitu kita kan melihat dari kerusakan hulu, Pak. Apakah di hulu tersebut ada masalah atau gimana? Dan terus untuk dari kondisi morfologi sungai pada Batang Maransi. Dan satu lagi penyebabnya itu sesuai dengan kesimpulan dari Bapak yang sebagai pemateri tadi, yaitu kita harus terbiasa dengan air karena kita seiring jalannya waktu dengan pembangunan pemukiman. Apakah dari dinas sendiri ada solusi dengan membuat aturan dan mempertegas aturan mengenai pemukiman yang berada di sekitar sungai, yang sehingga itu akan mengurangi daerah tutupan lahan dan daerah resapan air dari sungai tersebut. Terus saja dulu Pak pertanyaan dari saya Pak, sekaligus saran Pak.
Oke, terima kasih Hafiz. Jadi udah ada 3 pertanyaan penanya atau yang memberikan usul juga banyak ya. Jadi untuk selanjutnya kita minta Pak Eeng kalau ada tanggapan ya karena mungkin ada yang bertanya, ada yang memberikan usulan gitu ya. Nah, silakan. Ya. Izin Pak Moderator, Pak Bebek menanggapi. Acara kita ini adalah acara untuk kita. Mohon maaf, acara kita suara latarnya ini dari Bu Ana. Halo. Pak Ibu. Bisa jelas Pak? Bisa mute enggak nih? Situasi pandemi Bisa di mute yang apanya? masker atau protokol kesehatan. Yang pertama, yang kedua, Mungkin hostnya bukan dibantu. masa pandemi dilarang oleh pemerintah. Terima kasih. Oke, silakan. Ya, ini saya nggak nyangka nih pesertanya 220 Pak, makin meningkat nih. Ini luar biasa apanya antusiasnya Pak. Ini promosi Bun Harmida sama Pak Aje. Top. Ya, terima kasih, sangat apresiasi sekali dari Ibu Ana. Ya kalau konteksnya hulu sungai, ya kita bisa lihat di Google aja Pak. Kita searching aja lihat kondisinya. Itu udah jelas itu Pak, kondisinya bagaimana. Untuk konteks yang Maransi saja, itu memang sudah daerah yang terbuka. Jadi ya dari kesimpulan kami ya itu memang limpasannya sudah otomatis di atas 0,6 dan mungkin hampir 1 lagi. Jadi kalau Ibu tertarik dengan masalah banjir, ya bagus kita buat komunitas banjir. Kalau kita sekarang udah ada komunitas peduli sungai, intinya kita ada program komunitas peduli sungai yang pantai kemarin ya Bu Rifda ya. Kemarin kita alhamdulillah bersama Pak Gubernur Bu Rifda itu ke Pantai Maligi bersama tim dan juga dengan DKP untuk mensosialisasikan lah aturan-aturan pepedulian sungai dan juga mungkin nanti ada sekolah-sekolah sungai yang pernah dicanangkan oleh Pak Profesor Pak Agus Mariono. Jadi intinya Pak Revalin ya memang betul Pak, kita terbatas data DEM. Tapi kalau 8 meter itu di mana Pak DEM-nya? Kalau untuk Padang belum ada tuh Pak. Saya lihat hanya itu yang ada. Mungkin bisa sharing Pak Revalin terkait ya untuk kolam retensi suatu keharusan ya Pak. Mungkin Pak argumen dari akademisi baik Politeknik UNAN dan Politeknik dan UNAN dan juga nanti perguruan tinggi lainnya, kita nanti ada semacam apa ya, mungkin ini dipublikasi di media Bu, nanti mulai buka nanti dan juga nanti di BWS ada semacam publikasi informasi dari akademisi, semacam kesepakatan bahwa ya ini udah Pak Revalin menyatakan ya suatu keharusan, memang itulah ruang air yang harus kita sediakan Pak. Terima kasih. Konteksnya tol Padang Cincin, ya itu juga yang menjadi kalau bisa dibantu dengan penelitian-penelitian atau jurnal-jurnal, nanti kita semacam untuk masukan bagi pemangku keputusan, karena ya kita belajar dari daerah Pulau Jawa itu ya sawah tol Jawa itu sampai ke Jawa Timur itu sawah udah terkonversi Pak. Jadi wajar nanti kita lihat di videonya di viral itu jalan tol udah menjadi kayak sungai. Jadi itu yang mungkin yang perlu kita antisipasi. Titik-titik mana trase-trase terbaru mungkin Pak Revalin bisa bantu. Trase-trase terbaru tol karena yang kita dapat itu trase yang lama Pak. Karena sudah belok ke arah seberangnya lagi, belok lagi ke sawah daerah Anai, DI Anai, itu juga perlu PR lagi Pak, banyak tuh Pak yang perlu kita benahi. Mohon trase yang terbaru, mohon di-sharing dan juga nanti cross jalan tol itu, yang terutama nanti identifikasi pada anak-anak sungai dan juga nanti jaringan irigasi kita. Nah, itu kadang karena kita sama Pak Andi dulu tahun 2011 ya Pak Andi ya. Jadi kita minta tolong, kita sama-sama waktu itu trase yang pertama tol sungai kita jelajahi itu Pak. Sampai ke mana Pak Andi? Mungkin Pak Andi bisa cerita nanti. Itu kita udah minta prediksi Pak. Nah, tapi karena aturan itu PP-nya masih PP yang lama Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004,
itu membolehkan selama di RT/RW itu terkonversi, Pak. Jadi dilegalkan konversi lahan itu. Nah, itu yang menjadi PR juga, Pak. Bagaimana tata guna lahan berubah tapi dilegalkan melalui RT/RW. Jadi PR juga tantangan. Siapa yang bisa mempertahankan ini melalui keputusan? Karena kita mohon maaf juga bagi pembangunan ini desak-desakan, apalagi kondisi politik. Gampang Murah Labu desak itu dibuka. Kita juga prihatin juga kalau dibuka memang itu untuk apa? Untuk pembangunan. Tapi dari segi ilmiah dan apanya perlu juga perimbangan untuk daerah konservasi. Itu yang perlu diimbangi. Jadi kita tidak ngotot-ngotot pembangunan, tapi alternatif untuk pembangunan yang sifatnya memperparah kondisi kerusakan alam kita. Dari Pak Hafiz, saran kerusakan hulu itu ya kalau kawasan hulu itu sudah makin parah karena kita sumber daya air tidak bisa bergerak sendiri.